Pak. Tidak ada yang mau tanya? Atau mungkin di kelas ada yang apa namanya mau tanya PR-nya atau misalnya gurunya sudah jelaskan tapi kurang paham, terutama matematika dan IPA ya. Nah, itu coba ditanyakan saja, silakan. Kak, kalau misalnya mau tanyanya di grup, bisa nggak? Ya, boleh di grup ditanyakan nanti kita bahas di sini ya. Soal pembagian aljabar, Pak, saya belum mengerti. Oke, pembagian aljabar boleh. Silakan disampaikan di grup nanti kita bahas di sini ya. Oke, silakan. Nah, kayak ini kameranya udah oke ya. Silahkan kalau ada yang mau tanya di grup boleh nanti kita bahas di sini tentang pembagian aljabar juga boleh ya. Nanti kita coba bahas beberapa soal supaya pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan bisa dibahas ya. Oke, jadi lain kali sabar aja. eh, Pokoknya kita usahakan malam ini tidak batal ya. Oke, terima kasih sudah antusias banget ya. Oke, mana nih dibahas di grupnya? Coba saya lagi cek grup, ini belum ada pertanyaan. Nah, ini sudah ada yang mengirim sebentar. Belum ada yang kirim? Silakan. Jadi kalau kita gambar ini ya, apa namanya titiknya, maka titik A itu 6,7. Oke, mana ya gambarnya nah ini. Titik A itu 6,7. Oke. Eh, Mohon tidak digeser ya. Jadi ini jadi lebih kecil nih. Oke, sebentar. Nah, jadi ini ada sumbu sumbu koordinat seperti ini. Nanti kita gambar 6,7 itu di mana ya? Nah, 6,7 di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 6. Ini 7-nya ke atas ya. Sumbu Y 1 2 3 4 5 6 7. Nah, oke, 6,7 itu pasti titiknya ada di sini. Kemudian digeser ya. 4 satuan searah sumbu X. Berarti digeser 4 satuan. Nah, 1 2 3 4 satuan tuh di sini. Kemudian 2 satuan searah sumbu Y, berarti ke sini. Nah, di sini jadi berapa sekarang titiknya? Ada yang tahu? Berapa koma berapa di sini? Ini kan tadi 6,7 ya. Nah, ini titiknya berapa di sini? Berarti di situ adalah berapa di sini? 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 10 ya. 10 ini ada di sini 6, di sini 7, 8, 9. Nah, ini 9. Berarti ini adalah 10,9. Nah, jadi ini sebetulnya adalah perpindahan titik ini dengan apa operator translasinya adalah operator translasinya adalah berapa tadi? 4 2 ya. Jadi 4 2. Nah, jadi kalau kita punya titik ya, punya titik, waduh, ini jadi lebih kecil lagi nih. Tolong tidak digeser ya. Oke, supaya yang lain tidak terganggu ya. Nah, jadi kalau kalau titik ini kita
kita geser ya, titik 6,7 kita geser 4 ke kanan, 2 ke atas. Maka maka sebentar nih geser lagi nih. Maka di sini kita bisa tulis ya, tulisannya itu adalah tadi titik 6,7 ditranslasikan dengan ya digeser, translasi itu menggeser titik 6,7 ini sejauh 4 ke kanan dan 2 ke atas. Maka jawabannya adalah di sini 10 dan 9. Nah, coba kamu lihat apa hubungannya 6 dengan 10 dan 4 ini? Apa hubungannya? Ada yang masih ingat hubungannya? Hubungannya adalah ditambah aja ya. Jadi kalau ada titik A, B ditranslasikan dengan P, Q gitu ya. Nah, maka nanti tinggal kamu ini aja apa jumlahkan aja ya. Ini kebesaran kayak tulisannya. A, B ditranslasikan dengan P, Q, maka hasilnya adalah A tambah P dengan B tambah Q. Gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menghitung soal-soal yang selanjutnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh, kalau ada yang mau bertanya silakan. Tidak, Kak. Tidak ya, udah jelas ya. Oke, kita coba contoh soalnya ada banyak nih. Kita coba soal nomor 2. Yuk, coba. Silakan dicoba. Semuanya coba ya. Titik B 10,6 ditransformasikan oleh translasi T 9 min 11. Hasilnya berapa? Yuk, coba. Silakan dicoba dulu. Di sini sudah ada beberapa yang menjawab ya, rata-rata sudah betul. Mari kita bahas. Nah, di sini kita punya titik B. Oke, titik B itu. Oh, ini kebesaran ya. Titik B ini adalah titik B itu adalah 10, min 6. Ya, titik B itu adalah 10, min 6. Nah, kamu boleh tulis kayak gini. Kemudian kita translasi, ya, ditranslasikan oleh 9 min 11. Nah, maka kita tinggal jumlahkan aja, gitu ya. Kita tinggal jumlahkan saja. Berapa tuh? 10 tambah 9 adalah 19. Min 6 tambah min 11, berapa hasilnya di sini? Min 17. Min 17. Good, oke ya. Jadi bayangan titik B adalah ini, 19, min 17. Jadi nanti kamu tulisnya B aksen adalah 19, min 17. Tuh, gitu ya. Jadi itu adalah cara untuk menghitung soal yang nomor 2. Oke. Karena sudah bisa, kita coba yang nomor 3 ya. Silakan, dicoba nomor 3. Oke. Oke, jadi tinggal ditambah aja jawabannya. Di sini min 15 dikurangi 2, berarti bayangannya adalah berapa? Min 17, berapa? 3 tambah 10? 13 ya. Tuh. Gitu. Jadi bayangan itu kita tuliskan C aksen. Nah ini, tentukan bayangan titik K, L, dan M oleh ini, translasi ini. Coba. Jadi nanti ini tinggal kamu cari K aksennya itu berapa, koma berapa, gitu kan. Terus L aksennya berapa, koma berapa.
dan M aksennya itu berapa, koma berapa. Coba dihitung berapa ini titik-titiknya diisi, coba. Silakan. Oke, ini sudah ada yang beberapa yang ini ya. Jadi jangan malu-malu, jawabannya diketik aja di kolom chat ya. Langsung nggak usah dikirim ke saya, dikirim di kolom chat langsung ya, supaya yang lain pun bisa lihat jawabannya sudah betul atau salah, nanti diperbaiki ya. Oke, kita lihat di sini. Bentar. Oke, kita lihat di sini titik K itu 2 ditambah 2, 4 ya. Oke, kemudian eh, berapa ini tadi? 5 ditambah 3 berarti berapa? 7, 8 ya. Nah, gitu. 4,8 betul. Oke. Terus sekarang L aksen. Berarti bayangan titik L itu adalah minus 2 ditambah 2 berapa? 0, oke. Dan 3 ditambah 3, 6. Ya. Oke. Kemudian min 5 ditambah 2 berapa? Min 5 tambah 2 berapa? Min 5 tambah 2 berapa? Min 3. Ya. Min 4 tambah 3 berapa? Min 1. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang sudah betul, ada beberapa yang masih salah, jadi nanti tinggal dibetulin ya. Dicek lagi jawabannya, kalau masih ada yang salah, diperbaiki. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke. Tidak. Jadi sudah paham semua. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir. Ya. Nomor 5, tentukan bayangan titik P. 2,3, 3,3, 3,6 oleh translasi minus 2 dan 3. Coba, silakan. Ya, P aksen berapa jawabannya? Ayo berapa? Min 2 ditambah min 2, berapa? Positif 4 plus 4. Enggak. What? Berapa? Yuk, min 2 dikurangi 2. Oh. Min 2 ditambah min 2. Nah, ini berapa? Salah dengar. Berapa, Rifki? Maaf, Kak. Salah dengar, Kak. Berapa, Rifki? Oke, nggak apa-apa, salah dengar, nggak apa-apa, yuk diperbaiki berapa? Harusnya berapa? Min 2 dikurangi 2, atau min 2 ditambah min 2, berapa? Negatif 4, Kak. Iya, negatif 4. Oke. Terus 3 ditambah 3 berapa? 6. 6. Good, good, good. Itu ya. Oke, nggak apa-apa salah hitung, kan masih apa namanya, belajar ya. Nggak usah Kak, malu. tadi salah dengar. Tadi saya kira min 2 plus tambah min 2. Ya. Oke, sekarang coba lagi. 3 ditambah min 2 berapa? 3 ditambah min 2 berapa? Itu sama dengan 3 kurang 2 berapa? 1, Kak. 1 ya, good. Nah, gitu jadi rame gitu, nggak sepi, jadi ngantuk kalau sepi ya. Oke, sekarang 3 ditambah 3 berapa? 6. 6 atau 9? 6. 6. 6 kan ditambah ya. Kalau dikali jadi 9. Oke. Nggak apa-apa.
Lanjut lagi ya. Sekarang yang L. Apa namanya? Hmm, bayangan titik L. 3 ditambah min 2 berapa? 1. 1. 1, oke. Terus 6 ditambah 3. 9. 9. 9. Nah, jadi ini min 4,6, 1,6 dan 1,9. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Sudah, Kak. Sudah, Ya. Kak. Oke, kalau sudah jelas, saya mau rangkum sedikit tentang bab ini. Oke, tentang bab ini. Jadi, untuk pencerminan ini ada beberapa, untuk pergeseran titik ya, ini ada beberapa jenis. Oke, intinya nggak perlu tahu ya. Ada beberapa jenis. Oke, yang pertama itu adalah pencerminan. Nah, pencerminan. Nah, jadi kalau ada ini adalah titik ya, suatu titik di sini. Nah, X, Y, kalau dicerminkan ke sumbu X, ya, maka nanti X-nya ini, di sini kan X ya. Nah, maka di sini jadi minus X. Maka akan menjadi minus X, Y. Tuh, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kamu nanti mencerminkan ke sumbu X, maka ini adalah titik P, maka ini P aksen ya. Nah, ini adalah bayangannya itu adalah minus X, Y. Jadi misalnya ada titik P 5,6 ya, dicerminkan ke sumbu X. Nah, refleksi ya, pencerminan itu bahasa ininya refleksi. Jadi pencerminan, refleksi, maka nanti di sini titik bayangannya adalah minus 5,6. Gitu. Ya. Kemudian kalau ada titik P ini dicerminkan ke sumbu Y, maka jadi di sini. Nah, ini P double aksen ke sumbu Y ya. Maka nanti titiknya adalah X-nya tetap, Y-nya jadi minus Y. Jadi kalau ada titik P tadi 5,6 dicerminkan ke sumbu Y, maka hasilnya adalah 5,6. Tuh, gitu aja ya. Nah, ini pencerminan. Oke. Sampai sini bisa ya. Mungkin yang tadi yang bertanya siapa saya lupa tadi ya. Itu sudah belajar pencerminan. Nah, keduanya adalah tadi translasi atau pergeseran ya. Translasi atau pergeseran. Jadi titiknya itu digeser. Pergeseran. Maka tadi misalnya ada titik P itu A, B gitu ya. Digeser atau ditranslasi dengan P, Q, maka bayangannya adalah P aksen. Itu adalah A plus P, B plus Q. Gitu ya, tadi sudah dibahas. Oke. Yang ketiga adalah rotasi. Nah, ini rotasi itu apa? Rotasi itu adalah diputar ya. Rotasi atau diputar. Putaran. Jadi titiknya itu diputar. Nah, misal kita punya titik di sini ya, A, B, kemudian diputar 90 derajat, maka dia akan ada di sini. Nah, ini jadi B, A. Gitu. Jadi kalau ada titik
kalau ada titik, misalnya titik P tadi A, B, dirotasi ya 90 derajat searah searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Searah itu berlawanan ini, berlawanan, maka nanti titiknya jadi B, A. P aksennya adalah B, A ya gitu. Kalau 180 derajat berarti dia di sini ini sama dengan pencerminan terhadap apa ini? Sumbu Y ya. Pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau 180 derajat. Kalau ke bawah sini berarti dia di sini ya. Ini adalah pencerminan A, B 90 derajat searah jarum jam. Nah, maka di sini nanti akan ketemu titiknya adalah min B, A. Itu ya. Jadi ini P aksennya min B, A. Nah, kalau di titik 180 derajat maka di sini ya. Nah, jatuhnya akan di sini. Nanti kamu bisa coba gambar sendiri titiknya betul nggak ya A, B, B, A. Jadi ini adalah tentang rotasi, translasi, dan pencerminan atau refleksi. Dan yang terakhir ada lagi 4 adalah zoom ya, perbesaran atau dilatasi ya disebutnya. Nah, dilatasi itu berarti kita akan mengalihkan koordinat suatu titik itu terhadap 0,0. Jadi misalnya ada titik di sini ya. Nah, di sini adalah A, B. Jaraknya adalah dari sumbu 0 ini adalah jaraknya adalah R. Maka kalau diperbesar 3 kali misalnya A gitu ya. K kali R, maka titik di sini adalah K kali A, K kali B. Tuh, jadi ini dilatasi ya. Jadi ini adalah perbesaran. Jadi kalau titiknya A, B, maka di sini perbesarannya 3 kali, berarti 3 kali A dan 3 kali B. Itu. Jadi ada 3. Ya. Nah, keempat ini ada apa namanya tadi? Ada refleksi, ya, ada translasi, pergeseran, ada rotasi, ada perbesaran. Itu berlaku untuk titik, untuk garis, untuk bidang semua, ya. Jadi apa namanya? Ini berkaitan dengan banyak hal. Contoh, ya. Misalnya kalau kita tahu peta Bali ya, peta Bali itu ukurannya berapa gitu kan. Nah, pasti itu akan ada perbesaran dan zoom in atau zoom out ya, kamu mungkin masih ingat zoom. Nah, itu pasti akan mempengaruhi dari koordinat-koordinat yang ada di Pulau Bali gitu ya. Karena diperbesar atau diperkecil. Tadinya jaraknya 5 cm, misalnya diperkecil jadi 1 cm gitu. Atau mungkin diperbesar jadi 10 cm. Jadi ini berkaitan sekali dengan jarak ya. Kemudian rotasi, translasi, dan pencerminan juga sama. Nah, jadi ini adalah dasar-dasar untuk kita bisa menggunakan koordinat kartesius secara geometri dan tepat. Nanti ini ya di SMA juga akan dipelajari lagi gitu. Tapi lebih rumit ya kalau di SMA. Jadi ini adalah dasar-dasarnya di sini. Jadi suatu titik itu misalnya bisa dicerminkan terhadap sumbu X kemudian digeser. Nah, itu nanti kamu tinggal lakukan aja ini ya. Misalnya titik 5,6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka jadi minus 5,6. Kemudian kalau digeser, nah nanti P aksennya itu akan ditambahkan. Contoh ya, kita kasih contoh. Nah, misal ini adalah titik tadi yang tadi ya di sini
soal nomor 1 misalnya. Kita coba hapus dulu. Nah, misalnya soal nomor 1 ini itu tadi titik A 6,7 ya. 6,7. Sorry. Titik A itu 6,7. Nah, kemudian ditranslasikan ya. Ditranslasikan. Nah, kita coba agak bagus ya. Ditranslasikan menggunakan translasi berapa tadi ya? Coba kita intip dulu. 42, oke? Nah, berarti di sini ditranslasikan dengan 42, maka A aksen itu adalah bayangannya 10,9. Nah, kemudian titik ini dicerminkan ya, cermin terhadap sumbu X misalnya ya. Cermin terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah apa di sini? Tadi terhadap sumbu X. Coba kita lihat. Terhadap sumbu X itu adalah nih minus 5,6. Berarti X-nya yang minus X, Y, sorry. Jadi nanti hasilnya adalah minus X, Y di sini ya. Hasilnya adalah min 10,9. Nah, nanti ini bisa kita rotasi. Misalnya ya kita rotasi, jadi lanjut lagi rotasi. Rotasi, sebentar saya hapus dulu sedikit. Nah, ini kita rotasi. Rotasinya 90 derajat. 90 derajat itu maka dia akan berbalik ya, jadi 9, min 10. Tuh, karena tadi rotasi itu 90 derajat, di sini ada ya. Tuh, rotasinya adalah B, A. Karena dia 90 derajat ke sini ya. Oke, maka di sini kita lihat hasilnya adalah 9, min 10. Kemudian didilatasi, misalnya dilatasi sebanyak dilatasi K-nya itu adalah 2, maka nanti titiknya jadi 18, min 20. Nah, jadi bayangan titik A ya, kalau A-nya 3 kali nih, ini A 4 kali ya. Bayangan titik A kalau kita translasikan, kita cerminkan terhadap sumbu X, kita rotasi 90 derajat, kita dilatasi 2 kali, maka bayangan akhirnya ada di 18, min 20 gitu ya. Nah, jadi transformasi ini bisa digabung ya, tidak harus satu-satu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, oke. Nanti kita jadwalkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Kira-kira hari apa senangnya dan jam berapa? Nanti coba kasih di grup ya. Mudah-mudahan kita bisa jadwalkan di hari itu. Oke? Hari ini kita cukupkan supaya kita semua bisa istirahat ya. Ya, Pak. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat malam. Ramesan.